Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yesa Ervina dengan NIM 2301471. Kelas 2A Keperawatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kredensial perawat di puskesmas. Untuk dasar hukumnya di sini tertera pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasal 20 ayat 1 dalam memberikan pelayanan kesehatan dokter dan atau DLP, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain harus memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial. Lalu pasal 20 ayat 11 ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kredensial ditetapkan oleh Dirjen Dinkes. Nah, di sini tertera ya gitu. Keputusan Dirjen Dinkes pada nomor HK.07.01 /I/4719/2020 tentang petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Nah, definisi kredensialnya apa sih? Yaitu proses evaluasi untuk menentukan kelayakan seorang tenaga kesehatan diberikan kewenangan klinis. Nah, bedanya dengan kredensial adalah proses reevaluasi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis. Jadi, awalnya kredensial, lalu ketika udah diberikan kewenangan, itu ada rekredensial yang dimana evaluasi lagi gitu terhadap tenaga kesehatan yang sudah memiliki kewenangan klinis. Nah, penyelenggara kredensial dan rekredensial ini tuh memiliki tujuan memastikan bahwa setiap layanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten gitu ya, agar mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin dan terlindungi. Lalu memperoleh tenaga kesehatan yang profesional, beretika, berbudi luhur, berakhlak mulia. Selanjutnya, meningkatkan reputasi dan kredibilitas tenaga kesehatan di puskesmas. Dan yang terakhir, melindungi keselamatan pasien. Gitu. Nah, kredensial ini perlu dilakukan karena ya lingkup cabang ilmu kesehatan kan senantiasa berkembang ya, jadi harus selalu ada evaluasi gitu ya. Dan keadaan fisik dan mental tenaga kesehatan nih suka menurun akibat faktor penyakit atau faktor usia. Selanjutnya, ini penyelenggaranya tenaga kesehatan di puskesmas gitu ya. Setiap tenaga kesehatan di puskesmas menjalani kredensial paling sedikit 5 tahun sekali. Nah, penyelenggara kredensial dan rekredensial ini yaitu Dinkes kabupaten atau kota gitu. Jadi mereka menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai nakes untuk memperoleh kewenangan klinis, bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan frekuensi dan jadwal kredensial dan rekredensial setiap tahun, dan membentuk dan menetapkan tim kredensial untuk periode selanjutnya. Nah, tim kredensial ini berjumlah ganjil minimal 2 orang perwakilan dari Dinkes kabupaten atau kota dan 1 orang perwakilan dari OP. Dan perwakilan Dinkes dapat berasal dari internal Dinkes atau unit pelayanan terpadu. Dan tim pengujinya, penguji kompetensi Japfunkes atau anggota komite keperawatan untuk perawat. Nah, ini ada syarat umum, syarat khusus, tugas dan kewenangannya. Mekanismenya tuh seperti apa sih? Nah, jadi yang pertama itu tuh ada pengusulan tenaga kesehatan. Nah, setelah diusulkan itu tuh ada penilaiannya, penilaian kewenangan klinis. Dan selanjutnya diterbitkan nih kesimpulan rekomendasinya seperti apa, dan dan yang terakhir penetapan kewenangan klinis gitu. Jadi ditetapkan gitu ya nama tersebut oleh panitia. Nah, ini cara-caranya gitu ya.
rinciannya. Nah, tindak lanjut dari hasil kredensial dan rekredensial ini kalau untuk tingkat puskesmas, jadi menetapkan penugasan klinis, menempatkan tenaga kesehatan sesuai kriteria, pembinaan berupa asistensi atau pendampingan oleh mitra bestari, dan mengusulkan pembinaan atau peningkatan kompetensi ke Dinkes kabupaten atau kota, serta melakukan perencanaan peningkatan kompetensi secara berkala. Jadi kalau di puskesmas tuh ya ketika udah ditempatkan gitu ya, udah di penempatan penugasan klinis, tenaga kesehatan tersebut tuh berhak juga gitu mendapatkan pembinaan, pendampingan gitu, serta upgrade untuk kompetensi yang dimiliki gitu ya. Nah, lalu kalau yang di Dinkes kabupaten atau kota, yaitu memfasilitasi pembinaan dalam bentuk peningkatan kapasitas seperti magang, orientasi, dan lain-lain, memfasilitasi penyelenggaraan diklat, dan menindaklanjuti pencabutan kewenangan klinis, merekomendasikan melakukan pengobatan, memfasilitasi peningkatan kapasitas, dan memberikan pembinaan disiplin. Kurang lebihnya sama ya, cuman di sini ada difasilitasi pembinaan gitu untuk kayak magang, orientasi seperti itu. Dan organisasi profesi yaitu jelas ya, tetap membutuhkan pembinaan dan memberikan peningkatan kapasitas untuk mencapai kompetensi teknis yang dipersyaratkan. Itu sudah jelas bahwa semakin tinggi suatu lingkup komunitas yang ada di diri kita, itu tuh pasti lebih besar gitu tanggung jawab atau ya moral, kode etik yang harus kita miliki, seperti itu. Nah, ini pembinaan dan pengawasannya gitu ya. Ada peran Dinkes kabupaten atau kota, ada peran Dinkes provinsi, peran Kemenkes, bahkan peran OP atau organisasi profesi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.